Hapsari. Hari ini kita akan membahas mengenai kondisi alam Indonesia. Siapkan buku catatan kalian. Yuk simak materi hari ini. Kondisi alam Indonesia. Ada dua bab yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, keadaan fisik wilayah, dan yang kedua, flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, kondisi geologi Indonesia. Kedua, bentuk muka bumi. Dan ketiga, kondisi iklim Indonesia. Mari kita bahas mengenai kondisi geologi Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan muda, yaitu rangkaian sirkum Pasifik dan rangkaian sirkum Mediterranean. Di peta kita bisa melihat jalur yang dilalui oleh rangkaian sirkum Pasifik dan sirkum Mediterranean. Sirkum Pasifik membentang dari pegunungan Andes yang ada di Amerika Selatan sampai ke Samudra Pasifik. Sedangkan sirkum Mediterranean membentang antara pegunungan Atlas sampai Laut Banda. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertempuran dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumpukan lempeng akan membentuk rangkaian gunung api yang biasa disebut Ring of Fire. Tumpukan antar lempeng selain membentuk gunung api, juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Ada 2 jenis gempa bumi di Indonesia. Yang pertama, gempa tektonik. Dan yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Contoh gempa ini yang terjadi di Indonesia yaitu gempa Aceh. Apabila gempa tektonik memiliki kekuatan yang cukup besar, bisa mengakibatkan tsunami. Dan yang kedua, gempa vulkanik. Gempa ini terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian atau gunung berapi. Contohnya yaitu gempa yang terjadi di Gunung Krakatau. Di sini kita bisa melihat ilustrasi mengenai gempa tektonik yang ada di dasar laut. Yang pertama, gempa menyebabkan perubahan dasar laut dan air menyusut. Kemudian, gelombang besar akan terbentuk dan naik sampai sekitar 800 km per jam. Gelombang laut yang naik akan menuju ke pantai atau daerah yang landai. Di daerah yang landai seperti pantai itu akan menurun, tapi kemudian akan menaik lagi saat menemui area yang tinggi seperti daratan. Jadi gelombangnya naik ke atas dan turun ke area daratan, yang mana daratan itu banyak ditinggalin oleh manusia. Sehingga jika kekuatan gelombang yang naik yang menghantam pinggir pantai, itu akan bisa mengakibatkan tsunami. Indonesia juga rawan bencana letusan gunung berapi. Sebagian wilayah Indonesia merupakan gunung api yang aktif. Ciri-ciri gunung berapi yang aktif yaitu: pertama, adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dari dalam gunung berapi. Kedua, mempunyai catatan letusan. Ketiga, adanya kawah atau rekahan. Dan yang keempat, terdapat sumber air panas atau panas bumi di sekitar gunung. Di sini kita bisa melihat peta gunung berapi yang ada di Indonesia. Banyak sekali gunung berapi yang ada di Pulau Jawa, seperti Gunung Salak,
Gunung Papandayan, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Rinjani, dan masih banyak lagi. Kedua, bentuk muka bumi. Indonesia terdiri di atas belasan ribu pulau, baik dari pulau yang besar ataupun pulau yang kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 pulau. Luas wilayah Indonesia sendiri mencapai 5.180.053 km persegi. Terdiri dari daratan yang seluas 1.922.570 km persegi dan lautan yang seluas 3.257.483 km persegi. Bentuk muka bumi Indonesia terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Di sini kita akan membahas satu persatu mengenai bentuk muka bumi Indonesia, mulai dataran rendah atau plains, dataran tinggi atau plateau, gunung, dan pegunungan. Yang pertama adalah dataran rendah, yaitu daratan yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut dan tidak memiliki banyak perbedaan ketinggian antara tempat yang satu dengan yang lainnya. Dataran rendah pada umumnya memiliki hasil sedimentasi sungai. Kedua, dataran tinggi. Dataran yang terletak di antara gunung-gunung di ketinggian beberapa ratus atau ribu meter. Pegunungan atau bukit dengan puncak yang rata juga bisa disebut sebagai dataran tinggi. Selanjutnya adalah gunung. Gunung yaitu permukaan bumi yang menjulang ke atas dan berbentuk seperti kerucut atau kubah. Gunung sendiri ditandai dengan adanya puncak yang ada di bagian atas, lereng yang ada di bagian tengah, dan kaki gunung yang ada di bagian bawah. Pegunungan. Pegunungan sendiri adalah rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda dan bentuknya memanjang. Pegunungan sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pegunungan tinggi yang memiliki ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, pegunungan menengah, yaitu ketinggian sekitar 500 meter sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pegunungan rendah memiliki ketinggian 200 meter sampai 500 meter di atas permukaan laut. Di sini kita bisa melihat peta fisiografi Indonesia, yaitu peta yang menunjukkan dataran tinggi dan dataran rendah yang ada di Indonesia. Warna orange menunjukkan mengenai dataran tinggi, sedangkan warna kuning menunjukkan mengenai dataran rendah. Untuk warna coklat menunjukkan daerah pegunungan. Yang terakhir yaitu mengenai kondisi iklim Indonesia. Iklim Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, letak Indonesia di daerah khatulistiwa yang menyebabkan iklim di Indonesia berupa iklim tropis atau panas. Kedua, iklim Indonesia merupakan negara kepulauan yang lautannya sangat luas. Dan yang ketiga, letak Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta di daerah tropis, yang mana menyebabkan Indonesia beriklim muson. Sebelum membahas mengenai iklim yang ada di Indonesia, lebih baik kita mengetahui bagaimana hujan terbentuk atau siklus air. Yang pertama yaitu air laut menguap karena adanya sinar matahari.
Kemudian, uap air tersebut akan membentuk awan. Dengan bantuan angin, awan tersebut akan terbawa ke daerah dataran tinggi. Jika sudah berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak, akan turun menjadi hujan. Air hujan akan diserap oleh tanah yang kemudian akan dialirkan ke sungai. Anak-anak sungai yang ada di daratan akan mengalirkan kembali ke lautan. Begitu seterusnya sampai air kembali lagi ke lautan. Iklim di Indonesia sendiri ada 3, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Yang pertama kita akan membahas mengenai iklim musim. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya terjadi selama 6 bulan. Iklim musim disebabkan oleh angin muson. Iklim musim karena angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudera dan benua. Angin muson sendiri dibagi menjadi 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Kita bahas mengenai angin muson barat. Angin muson barat biasanya bertiup antara bulan Oktober sampai April, yang mana sifat angin tersebut basah, sehingga menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan. Kenapa bersifat basah? Karena angin muson barat bergerak dari Samudra Pasifik, yang mana itu merupakan daerah lautan menuju wilayah Indonesia. Dan yang kedua, angin muson timur, yang biasa bertiup antara bulan April sampai Oktober. Sifat angin ini yaitu kering, sehingga menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Kenapa bersifat kering? Karena angin ini bergerak dari benua Australia, di mana benua Australia 2/3-nya yaitu daerah gurun, sehingga sedikit uap air yang terbawa, kemudian bergerak menuju ke benua Asia. Di sini kita bisa melihat bagaimana curah hujan yang ada di Indonesia, di mana dengan warna coklat memiliki curah hujan yang rendah, sedangkan yang warna hijau memiliki curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, iklim tropis. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa. Keadaan cuaca rata-rata panas mengakibatkan Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis yaitu: pertama, suhu udara rata-rata tinggi. Kedua, amplitudo suhu rata-rata tahunan di khatulistiwa kecil, sedangkan amplitudo hariannya lebih besar. Ketiga, tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Dan yang terakhir, hujan banyak dan lebih banyak dari daerah lain di dunia. Terakhir yaitu iklim laut. Wilayah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Sifat iklim ini lembab dan banyak mendatangkan hujan. Ciri-ciri iklim laut yaitu: pertama, suhu rata-rata tahunan rendah. Kedua, amplitudo suhu harian rendah atau kecil. Ketiga, banyak awan. Dan yang terakhir, sering hujan lebat disertai badai. Sekarang kita akan membahas mengenai bab kedua, yaitu flora fauna. Yang mana kita akan membahas pertama flora di Indonesia, kemudian selanjutkan mengenai fauna yang ada di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia ada 3, yaitu faktor iklim, faktor tanah, dan faktor biotik. Faktor iklim. Pengaruh dari iklim, terutama suhu udara dan curah hujan. Daerah yang memiliki curah hujan tinggi akan memiliki hutan yang lebih
banyak jenisnya dan tanaman yang lebih bervariasi. Suhu juga mempengaruhi tanaman yang dapat hidup di daerah tersebut. Kedua, faktor tanah. Keadaan tanah seperti tekstur tanah, tingkat kesuburan, humus, dan unsur hara mempengaruhi pertumbuhan flora. Dan yang terakhir, faktor biotik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, yang mana faktor itu salah satunya karena manusia. Manusia dapat membudidayakan berbagai jenis flora dan fauna di berbagai tempat. Kekayaan hayati Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kelompok Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan kelompok Indo-Australian meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Timur, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Di sini kita bisa melihat penjabaran dari karakteristik flora dan fauna yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Mari kita bahas mengenai Indonesia Barat terlebih dahulu. Di Indonesia Barat, karakteristiknya yaitu jenis meranti-rantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matwa sedikit, jenis tumbuhan sagu sedikit, dan yang terakhir terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan wilayah Indonesia Timur memiliki karakteristik yang berkebalikan, yaitu jenis meranti-rantian sangat sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matwa, khususnya di daerah Papua, banyak terdapat tanaman sagu, dan tidak terdapat tanaman nangka. Dan di sini adalah persebaran flora yang ada di Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera, ada beringin raksasa, bakau, berbagai jenis anggrek, kayu meranti, dan pinus. Yang kedua, Pulau Jawa, itu ada akasia, pinus, jati, rosamala, cemara, dan kina. Dan ketiga, Pulau Kalimantan, ada kayu kamper, rotan, bambu, dan kayu sambin. Keempat, Pulau Bali, ada kayu cempaka dan cemara geseng. Kelima, Pulau Sulawesi, ada anggrek putih, pinus, rotan, jati, dan agustin. Keenam, Pulau Nusa Tenggara, ada akasia, cendana, kayu putih, dan kemiri. Kepulauan Maluku ada kayu putih, sagu, dan anggrek. Pulau Papua ada bakau, sagu, dan anggrek. Fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat atau fauna asiatis, fauna bagian timur atau fauna australis, dan fauna bagian tengah atau fauna peralihan. Perbedaan fauna dipisahkan oleh garis Weber dan Wallace. Garis Weber adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur. Sedangkan garis Wallace adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah. Di sini kita bisa melihat perpisahan antara garis Wallace dan Weber, di mana garis Wallace adalah membentang ke arah Sumatera, sedangkan garis Weber membentang ke arah Papua. Kita akan membahas mengenai fauna-fauna dari ketiga tempat. Yang pertama adalah bagian barat atau asiatis, yaitu wilayahnya mencakup Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Banyak ditemui mamalia berukuran besar seperti gajah, macan, tapir, badak berjula satu,
banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang hutan, dan masih banyak lagi. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, buaya, biawak, bunglon, kura-kura. Dan banyak juga jenis burung seperti burung hantu, gagak, jala, elang, merak, dan kuntilanak. Sekarang kita akan membahas mengenai fauna di bagian tengah atau peralihan. Mencakup di antara wilayah Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara. Hewan yang bisa ditemui yaitu babi, rusa, anoa, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, dan beruang. Sedangkan untuk reptil kita bisa menemui biawak, komodo, ular, dan buaya. Untuk burung yang ada di fauna bagian tengah yaitu maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, kakak tua, dan nuri. Yang terakhir yaitu fauna bagian timur atau Australis, yaitu mencakup Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Hewan yang bisa ditemui yaitu kanguru, beruang, walabi, landak, irian atau nokdia, kuskus, pemanjat berkatung, kanguru pohon, kelelawar. Untuk reptilnya, seperti daerah bagian yang lainnya, kita bisa menemui biawak, ular, kadal, dan buaya. Untuk jenis burungnya lebih khas yaitu cendrawasih. Ada juga burung nuri, raja udang, kasuari, dan namudur. Ya, sekian materi hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.